Selamat pagi jemaat sekalian. Sambil anak-anak yang belum bisa mendengarkan khotbah, ya, ikut dengan guru-guru sekolah minggu, ya. Dan kita ingin mengingatkan juga bahwa acara berjemaat kita sebenarnya dimulai dari jam 9. Ya. Jadi acara berjemaat kita dimulai dari jam 9, kita ada sekolah minggu, baik itu untuk anak-anak, sudah kita mulai lagi karena pandemi, kita sempat sekolah minggu kita hentikan, tapi sekarang kita melihat ya kasus sudah sangat turun sebenarnya, dan kita memulai lagi sekolah minggu jam 9, jadi bagi yang anak-anak silakan ikut dan juga yang dewasa. Jadi sekolah minggu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi semua orang percaya perlu mendapatkan pemahaman firman Tuhan. Juga yang remaja juga bisa ikut dalam sekolah minggu dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang indah, gitu ya. Oke, dan yang jam 10 sekarang adalah kebaktian umum. Kebaktian umum, jadi kita harapkan nanti idealnya adalah semuanya kita bisa ikut, kecuali yang memang belum bisa, gitu. Oke, dan untuk mempersiapkan ke sana, kita akan terus belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Kita akan lanjut lagi. Matius pasalnya yang ke-12. Jadi kita masih berlanjut. Matius ini pasalnya panjang-panjang. Matius pasalnya yang ke-12. Tapi kita akan melihat perikop yang pendek pada hari ini. Hanya 3 ayat saja, yaitu pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, karena tidak terlalu panjang, saya ajak kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, kita akan baca pada hitungan ketiga, Matius 12 ayat 43 sampai 45. 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan, ada banyak hal yang kami tidak mungkin tahu kalau bukan Engkau menyingkapkannya kepada kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur bahwa kami memiliki firman-Mu. Engkau menganugerahkannya kepada kami sebagai suatu harta rohani yang tak ternilai, Tuhan. Melaluinya kami diajar, melaluinya kami mengetahui banyak hal, dan kami diinstruksikan, dan kami dikuatkan. Dan Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu supaya melalui firman-Mu hari ini, kami mengerti hal-hal yang Engkau ingin kami pahami, supaya kami bisa hidup dan membuat keputusan dan berlaku sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi kami minta pertolongan-Mu Tuhan, kami yakin Engkau rindu untuk mengajar kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita melihat di sini, kalau kita melihat hanya 3 ayat ini saja, ya, maka kita bisa berkata, kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba membicarakan hal ini? Nah, inilah salah satu keuntungan dari kita membahas perikop-perikop Alkitab secara sistematis. Ya, kalau Anda mengikuti kebaktian-kebaktian sebelumnya, Anda tahu bahwa kita sedang membahas Matius pasal 12. Dan
memahami 3 ayat ini akan sangat jelas kalau kita melihat konteks keseluruhan dari awal, bahkan dari Matius 1, Matius 2 sampai ke Matius pasal ke-12. Dan kita sudah melihat bahwa di Matius pasal yang ke-12, orang Israel sedang dalam persimpangan jalan. Bangsa Israel sedang dalam persimpangan jalan. Mesias mereka sudah datang, Mesias mereka sudah dinyatakan kepada mereka, Mesias mereka sudah menampakkan diri, sudah membuktikan dirinya dengan berbagai mukjizat, dengan tanda-tanda yang tidak mungkin mereka tidak tahu. Bahkan orang Yahudi adalah bangsa yang sangat spesial. Bahkan Paulus bilang orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat. Jadi ini adalah bangsa yang spesial di mana mereka menantikan tanda dari Tuhan. Sampai yang terakhir kali kita bicarakan, mereka tanya sama Tuhan, berikan kepada tanda. Tapi sebenarnya Tuhan sudah kasih mereka begitu banyak tanda. Begitu banyak tanda, tanda demi tanda. Tiap-tiap mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan adalah tanda. Dan raja mereka sudah dinyatakan kepada mereka. Dan sekarang mereka berada dalam persimpangan jalan. Sebagai satu bangsa, apa yang harus mereka pilih? Apa yang akan mereka lakukan? Ke arah mana mereka akan berjalan? Banyak dari pemimpin-pemimpin bangsa itu telah menolak Tuhan Yesus. Kita sudah melihat itu. Mereka menolak Tuhan kita. Mereka menolak Dia karena mereka tidak mau berubah. Karena kalau mereka mau menerima Tuhan Yesus, maka mereka harus mengakui bahwa mereka sudah salah selama ini. Bahwa mereka sudah salah tentang sabat. Bahwa mereka sudah salah tentang dosa. Bahwa mereka sudah salah tentang banyak hal. Mereka harus mengakui itu. Dan Tuhan Yesus yang mengaku sebagai Mesias ini tidak seperti Mesias yang mereka inginkan. Dia bukan seorang yang lahir dari keluarga terpandang mereka, seorang Farisi, seorang Saduki dari golongan imam atau keturunan Makabeus atau lain sebagainya, bukan. Dia lahir dari pasang suami istri, ya, bahkan hanya istrinya saja, suaminya bahkan tidak terlibat di situ. Dia hanya lahir muncul di dalam suatu keluarga yang sangat sederhana. Dan Tuhan Yesus tidak berkoar-koar mengenai hal-hal politik yang disukai oleh kaum Zelot, disukai oleh kaum Saduki mungkin, bahwa kita harus menentang Roma dan lain sebagainya. Dia tidak bicara soal itu. Dan Tuhan Yesus hanya bicara soal masalah-masalah rohani. Ini bukan Mesias yang mereka inginkan. Oleh karena itu, banyak sekali pemimpin-pemimpin Yahudi waktu itu sudah menolak Tuhan kita. Mereka sudah berkata, bukan. Sampai puncaknya, mereka berkata dengan kuasa Beelzebul, dia mengusir setan. Tetapi bangsa itu secara keseluruhan sedang berada di dalam suatu persimpangan jalan. Mereka harus membuat keputusan. Dan 3 ayat yang barusan kita baca ini adalah salah satu peringatan Tuhan Yesus kepada mereka. Sebenarnya ayat 41 dan 42 yang sudah kita bahas 2 minggu lalu itu juga peringatan. Kalau Anda lihat di atas sedikit 41, 42, Tuhan Yesus memberi peringatan bahwa seberapa banyak terang kamu dapat, semakin banyak terang kamu terima. Karena yang berdiri di sini lebih hebat daripada Yunus, yang berdiri di sini lebih besar daripada Salomo. Sedangkan orang-orang di zaman itu saja mau bertobat dengan terang yang tidak sebesar yang kalian miliki. Tapi kalau kalian tidak bertobat, kalian akan dihukum lebih berat. Ini adalah peringatan. Dan ayat 43 sampai ayat 45 adalah peringatan juga. Peringatan dari Tuhan kita. Dia memakai suatu penjelasan. Dia memakai gambaran seorang yang diganggu oleh roh jahat di sini untuk memberikan suatu peringatan yang sangat keras bahwa orang Israel dan juga kita, semua manusia sebenarnya, setiap bangsa, setiap individu tidak bisa bersikap netral kepada Tuhan. Tidak bisa bersikap netral kepada Tuhan Yesus. Mereka harus memilih. Dan saudara kasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus ini bisa kita pahami bahwa kita tidak bisa bersikap netral. Dan saya ingin mengajak kita melihat ini dari berbagai bidang doktrin atau pengajaran yang tertuang di dalam ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat pengajaran Yesus bahwa manusia tidak bisa bersikap netral. Kita mau lihat dari sudut pandang atau pengajaran tentang angelologi. Angelologi. Apa itu angelologi? Angelologi adalah kalau dalam teologi doktrin tentang malaikat, ya, angelology. Dan ayat 43 sampai ayat 45, di sini Tuhan Yesus berbicara mengenai roh jahat. Anda berkata, roh jahat dengan malaikat samakah? Nah,
Makanya kalau dalam teologi kita sering sebut angelology and demonology. Tapi sering disingkat menjadi angelologi saja. Tapi penuhnya adalah angelologi dan demonology. Demonology. Jadi pelajaran tentang malaikat dan setan-setan. Kenapa digabung menjadi satu? Karena sebenarnya setan-setan atau roh jahat adalah malaikat juga tadinya. Mereka adalah malaikat. Dan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di sini, ini memberikan banyak pengajaran tentang mereka. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita dapatkan di sini? Kita mendapatkan bahwa roh jahat itu eksis, itu memang ada. Setan itu ada, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen tidak boleh jatuh kepada ekstrim yang satu maupun ekstrim yang lain. Ada ekstrim yang satu di mana tidak percaya ada setan. Tidak percaya ada setan. Nah ini mungkin orang modern diajar, kamu harus percaya sains saja. Sains itu yang bisa dilihat oleh mata dan lain sebagainya. Ada banyak hal rohani yang sains belum ketemu. Belum temukan. Tapi namanya setan itu ada. Roh-roh jahat itu ada, saudara kasih Tuhan. Dan kita tidak boleh jatuh kepada suatu ekstrim di mana kita mengabaikan itu sama sekali. Tetapi kita juga jangan jatuh kepada ekstrim yang satu lagi, di mana kita akhirnya menjadi salah konsep tentang setan ini. Salah konsep tentang iblis ini. Ada begitu banyak kesalahpahaman. Karena tiap-tiap budaya punya konsep mereka sendiri. Budaya barat punya konsep tentang setan beda lagi. Setan digambarkan macam-macam. Digambarkan vampir lah. Di dunia timur juga ada vampir. Jadi vampir Cina sama vampir Inggris beda katanya, gitu ya. Yang ditakutin beda. Wah. Kalau vampir Inggris takutnya salib sama apa bawang mungkin atau apalah gitu ya. Kalau misalnya vampir Cina takutnya beda lagi, takutnya kertas kuning katanya gitu ya. Wah. Ada film-filmnya semua. Tapi saudara yang kasih Tuhan, itu menggambarkan bahwa manusia kalau tanpa Tuhan singkapkan, kita itu kayak benar-benar orang buta meraba-raba. Akhirnya setiap budaya, setiap bangsa, dia menciptakan konsep dia sendiri. Oh ini setan itu seperti begini, iblis itu seperti begini. Tapi dari mana mereka bisa tahu? Tidak bisa. Manusia tidak bisa tahu kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan. Dan Tuhan singkapkan. Tuhan memberitahu kita beberapa. Apakah Tuhan memberitahu semuanya? Tidak. Terus terang kalau kita baca Alkitab, mungkin masih banyak hal yang kita bisa penasaran tentang malaikat seperti apa. Masih ada banyak hal yang kita mungkin penasaran tentang iblis seperti apa, setan seperti apa. Masih banyak hal yang bisa kita tanyakan. Tetapi Tuhan tidak singkapkan semuanya. Karena memang tidak perlu. Yang Tuhan tidak singkapkan bagi kita berarti kita belum perlu tahu itu. Tapi Tuhan singkapkan yang perlu kita ketahui. Sehingga kita jangan jatuh kepada suatu penolakan, oh nggak ada namanya setan. Tapi kita juga tidak perlu nanti akhirnya ketakutan dan panik terhadap roh jahat ini karena Tuhan, terutama bagi orang yang sudah percaya kepadanya, kita akan lihat nanti, telah memberitahu kita tentang mereka. Sehingga kita tidak perlu takut lewat kuburan. Apalagi malam-malam, apalagi Jumat, tanggal 13 segala macam gitu kan. Wah. Atau kalau lewat kuburan masih mending, tinggal beli rumah jauh-jauh kuburan. Takut ke WC malam-malam, nah itu paling repot saudara. Akhirnya taruh pispot di kamar gitu kan. Kita bilang, apakah perlu seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Tetapi kita mau melihat di sini. Tuhan mengajarkan tentang angelologi. Tuhan menyingkapkan tentang roh-roh jahat di sini. Apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab dan terutama dari perikop ini? Kalau kita lihat ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari tempat perhentiannya, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Jadi ada roh jahat.
Dan roh jahat yang di sini rupanya dia senang untuk berada pada manusia. Dia senang untuk menempati manusia. Dia senang untuk merasuki manusia di sini. Dan kalau kita mendapatkan di dalam Alkitab, malaikat yang di sorga ada beberapa jenis. Alkitab ada sebut namanya serafim. Kalau Anda baca di dalam Yesaya, ada yang namanya serafim itu, serafim itu secara literal artinya yang terbakar, karena kata saraf dalam bahasa Ibrani itu artinya terbakar. Jadi mungkin dia berapi-api, ya, makanya disebut serafim. Ya. Dan Yesaya melihat mereka, katanya bersayap 6, dan mereka terbang sekeliling tahta Allah sambil berseru kudus, kudus, kuduslah. Kemudian Alkitab ada singkapkan juga, ada yang namanya kerubim. Ya, kerubim dilihat oleh Yehezkiel. Anda boleh baca kitab Yehezkiel. Kerubim dengan 4 muka dan lain sebagainya. Jadi kita mengetahui bahwa malaikat ada beberapa jenis. Nah, roh jahat kita bisa asumsikan bahwa ada beberapa jenis juga. Nah, roh jahat berasal dari mana, saudara Tuhan? Roh jahat tadinya adalah malaikat. Malaikat yang jatuh. Pemimpin mereka tadinya adalah Lucifer. Dalam Yesaya disingkapkan bahwa, hei engkau Lucifer, yang tadinya berjalan di Taman Eden Allah. Yang tadinya engkau dengan segala kegemilanganmu, tapi engkau jatuh, engkau berkata, aku akan naik ke tempat yang maha tinggi, aku akan menyamai yang maha kuasa. Dan engkau akan diturunkan, Tuhan bilang. Dan itu adalah iblis. Itu adalah iblis. Ya, Satanos bahasa aslinya. Bedakan Satan dengan setan-setan. Gitu ya. Sebenarnya bahasa Indonesia vocabulary-nya kurang satu. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris ada namanya demons, itu dari bahasa Yunani daimonion. Ya. Terjemahkan demons. Demons itu banyak, itu anak buahnya. Itu adalah malaikat yang jatuh bersama dengan dia. Tapi kata Satan itu hanya selalu tunggal dalam Alkitab. Selalu hanya disebut satu saja, sang Satan, Satanos. Tapi kalau demons itu banyak. Dan Alkitab memberitahu kita dalam kitab Wahyu bahwa, coba kita buka Wahyu pasal 12. Nah, supaya kita lihat di sini ya. Wahyu pasal 12. Ayatnya yang ketiga. Wahyu 12 ayat yang ketiga. Dan kita tidak mungkin tahu ini kalau bukan Tuhan yang singkapkan. Kita tidak mungkin tahu ini. Wahyu 12 ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam dan besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Siapa naga ini? Perhatikan ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua. Kenapa disebut ular tua? Siapa ular paling tua? Ular yang di Taman Eden itu. Dia disebut ular tua. Yang disebut apa? Iblis atau Satan. Yang menyesatkan seluruh dunia dilempar ke bawah. Jadi naga ini adalah iblis atau Satan atau ular tua. Dan ketika dia jatuh, dia menyeret sepertiga bintang-bintang di langit katanya. Sepertiga bintang-bintang di langit. Dalam Alkitab, bintang sering mengacu kepada malaikat. Jadi dari sini kita mendapatkan penyingkapan dari Tuhan bahwa ketika iblis, Satan, si ular tua atau naga itu jatuh, dia mengikut sertakan, dia berhasil untuk membujuk sepertiga dari malaikat untuk ikut memberontak bersama dengan dia. Dan sepertiga malaikat inilah yang akhirnya menjadi yang kita sebut setan-setan atau roh-roh jahat. Dan sama seperti malaikat di sorga ada berjenis-jenis, roh-roh jahat ini juga ada indikasi dalam Alkitab bahwa mereka juga ada berbagai jenis. Ada berbagai jenis. Coba kita buka dalam Yudas misalnya. Coba kita buka Yudas pasal 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 dan 7. Dari sini Alkitab berkata, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama dengan siapa? Dengan malaikat-malaikat tadi di ayat 6. Dengan cara yang sama,
melakukan percabulan, dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar telah menanggung sisan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Alkitab menyingkapkan kepada kita bahwa ada malaikat-malaikat tertentu yang sudah Tuhan tahan sekarang, jadi tidak berkeliaran bebas lagi, sudah Tuhan belenggu, yang cenderung untuk melakukan dosa percabulan. Dan ini dicatat di dalam Kejadian pasal 6. Jadi ada malaikat yang sudah jatuh, jadi roh-roh jahat atau setan-setan ini, yang punya kecenderungan melakukan kejahatan percabulan. Tapi mereka ini sudah Tuhan tahan, Tuhan belenggu sekarang. Sehingga tidak berkeliaran bebas lagi. Nah, kalau kita kembali ke Matius pasal 12, ada roh-roh jahat yang punya kecenderungannya adalah dia pengennya menempati manusia. Dia punya kecenderungan dia ingin merasuk manusia. Di sini. Dan kita melihat di ayat yang ke-43 bahwa ketika dia tidak berada pada manusia, dia bagaikan kalau manusia itu kalau pergi ke padang gurun begitu. Suatu tempat yang tidak nyaman bagi dia. Makanya kita baca ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Jadi ada setan-setan atau roh jahat yang punya kecenderungan, ya, jadi ada yang punya kecenderungan tadi berbuat cabul, tapi ada yang punya kecenderungan untuk dia sepertinya merasa nyaman, ya, lebih enak, dia punya kecenderungan untuk menempati manusia. Sehingga ketika dia berada di luar, diibaratkan dia di padang gurun, dia di tempat yang tandus. Ya. Dia mencari perhentian, tapi tidak mendapatkannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa itu ada, ya, itu ada, dan kita membaca ada banyak yang seperti itu di dalam Injil. Salah satu yang terkenal adalah, masih ingat yang namanya Legion. Legion. Jadi Tuhan Yesus pernah datang ke tempat namanya orang Gadara. Gadara. Dan ketika Tuhan sampai ke sana, ada seorang yang kerasukan oleh banyak roh jahat. Dan Yesus tanya, siapa engkau? Karena kami Legion, karena kami banyak. Tapi mereka ketakutan dengan Tuhan Yesus. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan kita adalah Mesias yang benar, anak Allah, karena semua roh jahat takut akan dia. Dia memiliki kuasa untuk memerintah mereka. Dan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Legion ini, Legion ketakutan. Dan berkata, jangan, apakah engkau datang untuk menghukum kami? Jangan. Dan mereka meminta, Legion minta, supaya dia tidak usah pergi ke tempat yang jauh, tapi diperbolehkan untuk masuk ke dalam babi bahkan. Wow. Rupanya bagi mereka lebih senang untuk masuk ke babi bahkan, daripada tidak sama sekali. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan itu. Dan Legion keluar dari orang tersebut. Jadi kita melihat ada roh jahat yang punya kecenderungan seperti ini rupanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, di zaman Tuhan Yesus banyak mengusir setan-setan seperti ini. Rasul-rasul juga ada melakukannya. Tapi kalau kita perhatikan hari ini, kenapa di dalam Alkitab kita tidak diberikan perintah itu sama sekali? Hari ini ada orang yang kesana kemari katanya mau usir setan, ya, mau tengking setan. Ya. Tetapi kita tidak mendapat mandat itu dalam Alkitab. Kita tidak diberikan, tidak ada satu perintah pun dalam Alkitab, pergi usirlah, keluarkanlah setan dari orang. Kita tidak membaca itu yang untuk kita hari ini. Ya. Perintah itu ada untuk rasul-rasul. Tapi Anda baca surat-surat, mulai dari surat Roma, Korintus, Efesus, Galatia, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, segala macam, Yakobus, Petrus, di dalam surat-surat tidak ada diinstruksikan bagi orang percaya hari ini, coba kamu tengking iblis, ya, coba kamu usir iblis, dan kita tidak diberikan SOP-nya. Bagaimana caranya? Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Kenapa Tuhan tidak kasih tahu kepada kita? Caranya seperti apa? Dan kita melihat di sini ada suatu perubahan. Ada suatu perubahan. Dan begitu banyaknya aktivitas roh-roh jahat pada zaman Tuhan Yesus,
Ini kita bisa melihat sebagai suatu bentuk perlawanan kuasa kegelapan ketika Tuhan Yesus datang. Anda pikir ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, iblis tidak tahu? Oh, dia sangat tahu. Dan dia tahu, wah, ini adalah peristiwa besar. Karena ini sudah dinubuatkan ribuan tahun. Iblis, ingat tadi disebut ular tua. Dia ada di Taman Eden. Ketika Tuhan berfirman kepada Hawa, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Siapa ular? Gue, dia bilang ya. Wah, keturunan perempuan akan meremukkan kepala saya. Gawat ini. Dan sepanjang ratusan, ribuan tahun, iblis terus menanti yang mana ini, yang mana ini. Setiap kali ada yang seperti kandidat, dia coba hancurkan. Tuhan kasih janji sama Abraham, dia coba hancurkan Abraham. Tuhan bilang Sarah akan punya anak. Wah, jangan-jangan dari sini. Dia coba segala macam cara supaya Sarah diambil laki-laki lain. Hampir diambil Firaun, hampir diambil Abimelek. Untung Tuhan intervensi terus. Tuhan intervensi terus. Iblis lihat terus sepanjang berabad-abad, yang mana ini? Yang mana keturunan perempuan yang katanya akan meremukkan kepala saya? Dan sekalipun orang Bethlehem tidak tahu, sekalipun orang Yerusalem tidak tahu, sekalipun Herodes tidak sadar bahwa Sang Mesias telah lahir, Anda bisa percaya bahwa iblis sadar sesadar-sadarnya. Dia ikut menyaksikan waktu malaikat muncul bagi para gembala dan berseru, "Goodwill to men on earth." Damai sejahtera bagi manusia di bumi. Oh, iblis tahu dan dia tahu. Ini yang lahir inilah the real deal. Yang lain semua tipologi. Waktu Daud lahir itu tipologi. Waktu Salomo lahir masih bukan dia. Waktu Hizkia lahir bukan dia. Waktu Yosia lahir bukan dia. Tapi ketika Yesus lahir, iblis langsung tahu. Inilah. Ini dia yang benar. Ini dia yang akan menggenapi semuanya. Dan aktivitas iblis bertambah hebat di zaman Tuhan Yesus. Dia bagaikan kerahkan pasukannya. Dia bagaikan suruh anak buahnya. Semua untuk kalian bikin kacau. Kalian ini rasuki manusia sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu kita melihat salah satu pekerjaan Tuhan Yesus. Ketika dia di muka bumi ini, dia mengusir setan-setan. Dia mengusir setan-setan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, setelah dia bangkit, dia menang. Dikatakan dia menang atas kuasa kegelapan. Iblis benar-benar dikalahkan di mana dia mengira bahwa dia sudah menang, Yesus disalib. Tapi kemudian dia ternyata kalah. Ternyata Yesus bangkit. Ternyata malah dia sudah bagaikan orang yang sudah tertipu habis-habisan, dia kalah saudara yang kasih Tuhan. Dan kita tidak tahu semua yang terjadi. Ada hal apa dalam bidang rohani, dalam dunia rohani yang terjadi. Tapi sepertinya kita membaca terus bahwa kuasa iblis, aktivitas iblis sebagiannya itu benar-benar berubah. Dan iblis sepertinya dia mengganti strategi. Apakah ini diharuskan ataukah memang dia melihat strateginya harus baru, sehingga pada hari ini saudara kasih Tuhan, fokus iblis bukan lagi untuk merasuk manusia. Fokus iblis lebih kepada menyesatkan manusia. Perhatikan itu. Fokus iblis hari ini bukan lagi kepada merasuki manusia, tapi fokus iblis hari ini adalah pada menyesatkan manusia. Apakah ini karena ada sesuatu yang terjadi ketika Golgota, ketika Yesus bangkit dan terhormati, dan kuasa kegelapan kalah di situ. Ada sesuatu yang berubah, masuk ke dispensasi yang baru. Kita masuk ke dispensasi jemaat lokal dan lain sebagainya. Ada something yang berubah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, fokus iblis hari ini adalah menyesatkan manusia. Apakah iblis masih bisa merasuki manusia? Masih bisa sebenarnya. Tetapi jauh lebih jarang daripada yang kita baca. Katakanlah waktu Tuhan Yesus berjalan di Galilea, di Yudea dan lain sebagainya. Kebanyakan perasukan yang terjadi hari ini berkaitan dengan okultisme. Manusia yang sengaja mengundang iblis, sengaja berkecimpung di dalam hal-hal setan. Lalu kita bertanya, kalau misalnya ada yang kerasukan setan, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya ada orang yang memang ditempati oleh roh jahat, apa yang harus kita lakukan? Oh saudara yang kasih Tuhan, di sini kita mendapatkan juga suatu pelajaran. Bahwa yang paling penting bukan hanya sekedar mengusir setan itu. Banyak orang fokusnya di situ.
Wah, saya harus tengking dia. Ya. Bawa ini hamba Tuhan yang katanya diurapi, yang katanya punya kuasa melawan setan, dan sebagainya. Dari mana, saudara-saudara? Setiap orang percaya sebenarnya memiliki kuasa Tuhan. Tetapi kita tidak mendapatkan SOP, apa yang harus kita lakukan. Namun kita berjalan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Yang punya kuasa benar untuk mengusir setan siapa? Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mendoakan orang tersebut. Ini tidak salah, ini sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kita mendoakan orang tersebut, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi yang ingin kita tekankan adalah jauh lebih penting adalah bahwa orang itu menerima kebenaran. Kita harus memberitakan kebenaran kepadanya. Kita harus menyampaikan Injil kepadanya. Karena kalau misalnya sekalipun iblisnya keluar, setannya keluar, tapi kalau dia tidak menerima kebenaran, Tuhan Yesus menyingkapkan bahwa keadaan dia tidak lebih baik sebenarnya. Untuk sementara dia terlihat stabil. Katanya apa? Hatinya disapu. Hatinya disapu, hatinya katanya rapi, teratur. Tapi yang paling penting apa dikatakan? Kosong. Kosong. Coba kita bandingkan dengan Wahyu. Kita buka Wahyu. Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, ketika roh jahat mau melihat kepada hati seseorang, apa yang ia akan dapatkan di sana? Apakah dia akan mendapatkan hati itu kosong? Maka tidak peduli Anda sudah tengking bagaimanapun, itu semua adalah hal eksternal, saudara. Tetapi kalau dia mendapatkan bahwa di dalam hati tersebut ada yang lebih kuat daripada dia, nah, di situ baru dia tidak bisa masuk lagi. Dan siapa yang lebih kuat daripada roh jahat? Selain daripada roh di atas segala roh, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Sangat menarik bahwa kata roh jahat, Anda baca kata roh jahat di dalam Alkitab seperti tadi di Matius 12. Itu secara bahasa aslinya sering diterjemahkan unclean spirit. Roh yang najis. Roh yang kotor sebenarnya. Berbanding terbalik dengan Roh Kudus. Ada roh najis, ada Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus lebih besar dari semuanya. Dan Tuhan Yesus berkata, aku mengetuk pintu. Barang siapa yang mau membukakan, aku akan masuk, aku akan makan bersama dengan dia. Dan kalau ada Yesus Kristus di situ, ada Roh Kudus di situ, maka itu adalah jaminan yang paling besar. Jaminan yang paling besar. Itu yang paling penting bagi siapapun yang diganggu oleh roh jahat. Yaitu bahwa dia sungguh-sungguh berada di pihak Tuhan. Dia sungguh-sungguh dilahirbarukan. Maka semua masalah dia selesai. Tetapi kalau tidak, saudara, maka itu hanyalah hal-hal sementara. Ayo pergi ke dukun ini biar menghilangkan setannya. Ya, pergi ke dukun menghilangkan setan berarti temu setan yang lebih besar sebenarnya. Gitu. Nanti pergi ke ini lagi dihilangkan. Nanti ditumbangkan, diteplok jidatnya biar jatuh. Kalau jatuh mungkin iblisnya takut gitu, lari begitu ya. Tapi tidak, saudara. Yang lebih penting adalah adakah di dalam hati kita pribadi yang lebih besar daripada roh jahat manapun. Itu adalah yang pertama, kita melihat kita tidak bisa netral, tidak bisa kosong dalam hal angelologi. Tapi kita ingin melihat hal yang kedua, kita tidak bisa kosong, tidak bisa netral dalam hal soteriologi. Dalam hal soteriologi, dalam hal keselamatan. Ini berkaitan dengan yang tadi kita bicarakan. Berkaitan ya. Bahwa ketika iblis jatuh dalam dosa tadi kita bilang, dia membawa sepertiga malaikat. Dan dia tidak puas sampai sana. Dia ingin semua manusia ikut dengan dia. Makanya dia menggoda Adam dan Hawa. Sangat disayangkan Adam dan Hawa pilih untuk ikut iblis, bukan ikut Tuhan. Dan sejak saat itu sebenarnya manusia ada di pihak iblis. Karena kita memberontak sama Tuhan.
Tapi puji syukur, Yesus Kristus datang. Yesus Kristus datang dan dia berkata, ini sebenarnya adalah milikku. Manusia adalah milikku. Salah satu buktinya apa? Buktinya adalah Yesus menjadi manusia. Sehingga dikatakan dia menjadi saudara kita. Iblis tidak bisa menjadi manusia. Tapi Yesus Kristus menjadi manusia. Sehingga dia menjadi saudara kita. Sehingga dia bisa menjadi saudara penebus. Ini disebut sebagai Goel di dalam perjanjian lama. Seorang Goel, seorang penebus yang hanya boleh saudara yang menebusnya. Dan Yesus datang sebagai saudara kita. Dia ikut ambil bagian dalam kemanusiaan kita. Dan dia mendeklarasikan kepada iblis, ini saudara-saudaraku, aku mau menebus mereka. Memang mereka telah berbuat salah, memang mereka harus dihukum, tapi aku akan bayar hukuman itu. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk menanggung dosa kita. Karena kita, nenek moyang kita dan kita sendiri tadinya berpihak kepada iblis untuk berkata, Tuhan aku mau menentang engkau. Tuhan kau tidak punya hak atas diriku, aku mau menjadi Allah atas diri saya sendiri. Itu yang iblis mau, itu yang Lucifer inginkan. Dia tidak puas menjadi ciptaan nomor 1. Dia tidak puas bahwa dia adalah kerub yang bersinar-sinar. Dia berkata, aku mau naik ke tahta yang maha tinggi. Tuhan bilang, engkau akan direndahkan. Dan ketika iblis datang kepada Hawa, dia berkata, Allah tidak ingin kamu menjadi seperti dia. Allah tidak ingin kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu adalah yang iblis sendiri inginkan. Dan dia tarik manusia, dia bilang, ayo ikut saya. Ayo kita semua sama-sama jadi Allah. Untuk apa ada Allah yang mengatasi kita? Kita semua adalah Allah. Dan manusia ikut iblis. Manusia ikut iblis. Dan sebenarnya sejak saat itu nggak perlu dirasuki, nggak perlu diapa, kita adalah mengikut iblis sebenarnya. Mengikut iblis. Tetapi, sekali lagi, puji syukur. Puji syukur. Berkat kasih karunia yang begitu besar. Yesus Kristus datang. Dan dia mau menebus kita. Dia mau berkata, aku mau selamatkan kamu. Aku lepaskan kamu dari kuasa iblis. Sekarang kamu bisa menjadi anakku. Oh saudara kasih Tuhan. Yesus Kristus datang. Tetapi kita tidak bisa netral. Kita tidak bisa netral. Orang Israel mau coba netral, Tuhan bilang kamu tidak bisa netral. Coba kita perhatikan ayat yang 45, bagian terakhir. Sebenarnya tujuan utama Tuhan Yesus mengucapkan pengajaran ini bukan penerapan individu bahkan, tapi penerapan secara komunitas kepada Israel. Makanya dia bilang apa? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Apa hubungannya? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kepada Israel, saudara kasih Tuhan. Oh iya. Israel berpikir bahwa mereka sudah jauh lebih baik sekarang dibandingkan zaman dulu. Anda tahu apa masalah utama Israel semenjak mereka keluar dari Mesir sampai dengan pembuangan? Dosa yang selalu mereka jatuh lagi. Apa itu? Penyembahan berhala. Mulai dari Gunung Sinai mereka bikin lembu emas. Lalu masuk ke masa hakim-hakim. Suku Dan bikin penyembahan berhala dan segala macam. Masuk ke zaman raja-raja, Salomo bahkan tertipu dan ikut penyembahan berhala. Kemudian raja-raja Yehuda, raja-raja Israel penyembahan berhala. Sampai akhirnya Tuhan hukum mereka, hancurkan Yerusalem, hancurkan bait suci, buang mereka. Lalu mereka balik dari pembuangan. Sepertinya satu pelajaran yang telah mereka pelajari adalah tidak lagi menyembah berhala. Tidak lagi menyembah berhala. Jadi kalau kita baca, mulai dari balik lagi, zamannya Nehemia, kemudian zamannya Makabeus yang tidak diceritakan dalam Alkitab, sampai ke zaman Tuhan Yesus, sampai ke zaman Rasul Paulus, masalah Israel bukan lagi menyembah berhala. Dan dari satu sisi mereka bisa berkata seolah-olah kita sudah lepas dari iblis ini. Kita sudah bebas dari roh jahat penyembahan berhala. Israel sudah baik sekarang. Kita tidak lagi seperti zaman si Manasye. Kita tidak lagi seperti zaman si ini, si itu. Tidak, kita sekarang tidak menyembah berhala. Iblisnya sudah diusir. Tapi Tuhan Yesus ingin memperingatkan Israel, iblisnya memang keluar sebentar. Tapi kalau kamu tidak menerima aku sebagai Mesias, maka kamu kosong. Kamu kosong. Dan akan ada iblis yang 7 kali lebih jahat datang.
dan akan mengacaukan kamu. Hai Israel, akan merusak kamu. Dan akhir kamu akan lebih buruk daripada awalnya kalau kamu tidak menerima aku sebagai Mesias. Dan memang akhirnya bangsa Israel menolak Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka malah menolak Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan akhirnya mereka menjadi penganiaya orang Kristen. Dan Alkitab bahkan memberitahu, suatu hari nanti mereka akan ditipu oleh antikristus. Mereka yang katanya tidak mau menyembah berhala, mereka akan ditipu oleh antikristus. Antikristus akan tipu mereka untuk membangun bait suci di masa tribulation. Dan kemudian antikristus sendiri akan duduk di bait suci dan menjadikan dirinya Allah. Nah, akan ada banyak orang Israel yang tertipu. Dan di situ mereka akan tersentak. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tetapi bagaimana kita menerapkannya kepada kita hari ini? Oh saudara, Yesus Kristus mati untuk tiap-tiap dari kita. Tetapi kita tidak bisa netral. Kita tidak bisa netral. Kita tidak bisa berkata, saya tahu dosa itu jahat, saya tahu itu salah, saya tahu salah. Tapi saya tidak mau sampai terima Tuhan Yesus, saya akan mereformasi diri saya. Saya akan coba berbuat baik. Saya akan perbaiki kesalahan saya. Saya akan menjauhi dosa. Tapi kalau sampai disuruh berkomitmen kepada Tuhan Yesus, jangan dululah. Kalau sampai disuruh untuk membuat suatu langkah iman, jangan dululah. Saya ikut-ikut saja dulu. Oh, khotbah di gereja ini bagus. Nanti saya diingatkan akan dosa, saya akan coba ubah dosa saya. Saya diingatkan akan berbagai hal yang salah, saya akan mereformasi diri saya. Sudah nggak sama Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu semua hanya akan berlaku sementara. Anda bisa mencoba memperbaiki hidup Anda bisa mencoba menyapu hati Anda menatanya seperti orang ini. Wah, ini harus dirapikan, disapu. Tapi selama Anda tidak beriman dengan sungguh-sungguh tersungkur dan berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan selamatkan aku, jadikan aku milikmu, dan aku menerima engkau. Selama engkau belum berbuat seperti itu, maka Anda masih kosong. Anda masih kosong. Tidak peduli status eksternal, Kristen kah, agama lain kah, status apapun yang lain tidak peduli. Yang penting adalah hati kita. Apakah di dalam hati kita ada Roh Kudus yang telah melahirbarukan? Ketika kita beriman kepada Dia dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus datang dan menciptakan suatu hati yang baru. Yang dikatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang di dunia. Sehingga roh jahat manapun tidak bisa lagi masuk. Oh saudara, jangan tertipu, jangan terlena. Kadang-kadang orang yang justru hidupnya baik-baik, itu yang sulit diselamatkan. Kenapa? Karena dia pikir semuanya sedang baik-baik sekarang. Tetapi orang yang jahanam, kadang-kadang dia tahu benar, aku orang berdosa. Dan dia hanya perlu mendengar, sebenarnya Yesus pun mau menyelamatkan kamu. Sebenarnya kamu pun bisa bertobat. Nah seperti ini dia tahu dia butuh keselamatan. Tetapi banyak orang Israel, seperti di sini. Mereka pikir kami baik-baik aja kok. Ini lagi gak ada masalah. Roh jahatnya udah pergi. Udah gak ada. Tapi sebenarnya dia kosong. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, kita telah melihat pengajaran, kita tidak bisa netral dari sudut pandang angelologi, dari sudut pandang soteriologi. Dan yang ketiga, kita ingin melihat dari sudut pandang sanctification. Apa itu sanctification? Sanctification adalah pengudusan setelah kita diselamatkan. Pembentukan karakter ketika kita sudah diselamatkan. Dan dalam hal ini pun kita tidak bisa netral. Karena ketika kita diselamatkan, kita menjadi lahir baru, kita tiba-tiba
kita sudah otomatis masuk dalam suatu pertempuran. Kita masuk dalam pertempuran. Kita masuk dalam perlombaan. Paulus bisa pakai ilustrasi perlombaan. Paulus pakai ilustrasi pertempuran. Dan di dalam pertempuran ini, Tuhan katakan, Efesus pasal 6, ambillah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetap berdiri. Karena ketika kita sudah diselamatkan, iblis langsung tahu, oh ini musuh. Ini musuh. Ini sudah jadi musuh. Dan dia akan mencoba untuk menghambat kita. Oke, dia sudah menerima Yesus, tapi jangan sampai dia menjadi alat Tuhan. Jangan sampai hidupnya bahagia di dalam Tuhan. Jangan sampai dia bertumbuh dalam Tuhan. Ayo kita serang. Kadang-kadang ada orang yang ketika dia sudah mengambil keputusan bagi Yesus Kristus, dia justru dirundung masalah. Dia justru mengalami penganiayaan. Ini bertolak belakang dengan Injil kemakmuran, saudara. Itu bohong. Yang berkata, oh kalau kamu terima Tuhan Yesus, kamu akan jadi konglomerat. Wah, kalau begitu bukan mau terima Tuhan Yesus, mau terima uang. Tapi ada begitu banyak orang yang ketika dia percaya kepada Yesus, di situ dia ada mengalami penganiayaan. Di situ keluarganya berkata menolak dia. Apa itu? Itu adalah serangan iblis. Iblis berkata, oh ini sudah jadi musuh kita sekarang. Serang dia. Oleh karena itu, kita tidak bisa netral. Kita tidak berani netral di dalam pertumbuhan Kristen setelah diselamatkan. Jangan netral, saudara. Jangan berpikir, ya sudahlah, saya sudah diselamatkan. Amanlah, tapi ya udah, saya juga nggak perlu gimana lah, ya mau ikut Tuhan bagaimana, ya nggak usah terlalu rajin lah, nggak usah terlalu giat bagi Tuhan. Oh saudara, itu pemikiran yang salah. Karena kita sudah di dalam pertempuran. Dalam pertempuran, kalau misalnya ada prajurit, tahu-tahu lagi bertempur, tahu-tahu berpikir, ngapain saya di sini ya? Ya udahlah, saya nggak usah terlalu perang lah. Musuhnya nggak berpikir begitu. Bilang, wah, ada prajurit bengong, tembak aja. Ini repot. Jadi kita tidak bisa. Kita tidak punya kesempatan untuk berpikir, ya saya sudah, yang penting saya sudah, banyak orang pikirnya begitu. Yang penting saya sudah diselamatkan. Oke, itu bagus, itu nomor satu. Tapi Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk stop sampai di sana. Tuhan berkata, aku menyelamatkan kamu untuk satu tujuan. Aku menyelamatkan kamu supaya kamu bertumbuh, supaya kamu menjadi orang dewasa. Supaya kamu kemudian nanti akan bisa menyelamatkan orang-orang lain melalui kesaksian hidupmu. Melalui kesaksian mulutmu. Supaya kamu menjadi tiang penopang dasar kebenaran di atas muka bumi ini. Supaya kamu menjadi bagian dari jemaat tubuh Tuhan. Dan aku mau memberikan kepada kamu karunia-karunia rohani. Untuk bisa ikut melayani. Tuhan punya rencana untuk kita. Kita tidak punya hak untuk berkata, saya netral lah Tuhan. Saya tidak akan ini bikin kejahatan, tapi saya juga nggak mau terlalu giat untuk engkau. Saya juga tidak mau ambil keputusan bagi engkau. Tidak bisa. Kita pasti mundur. Kita pasti menjadi sasaran, kita pasti menjadi batu sandungan kalau begitu. Kita tidak bisa berkata, oh ya Tuhan, yang penting saya selamatkan, saya tidak mau ambil keputusan untuk jemaat, untuk bergabung, untuk dibaptis, karena yang penting saya selamat. Tuhan bilang, kamu tahu firman-Ku. Kamu tahu ini, apa yang aku inginkan. Jangan netral. Maju bagi Tuhan. Baca firman Tuhan. Ayo. Berjemaat. Kita ada sekolah minggu dewasa. Kita ada blok kelas. Ada banyak hal. Ayo kita maju bagi Tuhan. Karena kita tidak bisa, tidak berani untuk berkata, saya netral saja. Tidak ada netral. Kalau kamu tidak mau maju untuk Tuhan, kamu pasti akan mundur. Kamu pasti akan mundur. Karena ketika kita tidak mau maju, berarti kita melanggar firman Tuhan. Kita menolak apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan itu akan membuat kita makin lemah dan makin lemah. Tapi Tuhan Yesus memperingatkan Israel dan memperingatkan kita semua. Mari, kalau Anda belum diselamatkan, beri dirimu diselamatkan. Kalau Anda sudah diselamatkan,
Ingat, kita dalam pertempuran. Ayo kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayo kita bergiat dalam berdoa, dalam ikut melayani, dalam firman Tuhan. Supaya kita maju terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau paling tahu kondisi manusia, Engkau yang menciptakan kami. Engkau tahu bahwa hati kami tidak didesain untuk kosong. Engkau mendesain hati kami untuk dipenuhi oleh diri-Mu. Satu-satunya yang bisa memuaskan kami. Oh Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang masih jauh dari Engkau, yang masih kosong hatinya, atau bahkan yang dipengaruhi oleh roh jahat Tuhan, kiranya kebenaran-Mu membuat dia berseru, Tuhan selamatkanlah aku. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau selalu mendengarkan orang yang berseru dengan tulus kepadamu. Tuhan, jikalau ada di tempat ini kami yang sudah diselamatkan, kuatkan kami terus. Ingatkan kami bahwa kami bukan dalam zona netral, kami dalam pertempuran. Kami ada di pihak-Mu, kami adalah laskar-Mu. Dan pertempuran rohani sedang sengit. Ada banyak kesesatan, ada banyak dosa, ada banyak kecemaran percabulan, ada banyak hawa nafsu, ada banyak kebohongan dan ketamakan. Tuhan, ada begitu banyak di dunia ini. Dan kami sedang dalam peperangan rohani. Ada keraguan-raguan, ada keputusasaan. Namun kami memiliki firman-Mu sebagai pedang roh. Biarlah kami memegangnya sekuat-kuatnya. Dan kami maju, makin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.